Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Silviani dari kelas 28D, NIM 184724142. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar asesmen pembelajaran. Nah, ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Ada beberapa konsep dasar yang sering berhubungan erat dan perlu dipahami lebih jauh karena sering digunakan bersamaan padahal mereka berbeda. Konsep itu adalah tes atau dalam bahasa Inggris test, pengukuran atau dalam bahasa Inggris measurement, assessment atau dalam bahasa Inggris itu assessment, dan evaluasi atau evaluation. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai tes. Tes adalah suatu prosedur untuk mendapatkan perilaku seseorang yang dievaluasi menggunakan prosedur standar. Nah, yang kedua adalah pengukuran atau measurement. Di sini pengukuran dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang sesuai dan akurat tentang sesuatu yang diukur. Pengukuran di sini adalah kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan sesuatu dengan atau dasar ukuran tertentu. Nah, yang ketiga itu ada asesmen. Asesmen diambil dari kata assessment yang sering diartikan dalam bahasa Indonesia asesmen. Dalam kesempatan kali ini digunakan istilah asesmen sebagai ganti dari istilah yang lain untuk menghindari menggunakan kata evaluasi yang juga bermakna asesmen. Nah, menurut Purwanti pada tahun 2008 mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran selalu muncul pertanyaan apakah kegiatan pengajaran telah sesuai dengan tujuan, apakah peserta didik telah dapat menguasai materi yang disampaikan, dan apakah proses pembelajaran itu telah mampu membelajarkan peserta didik secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai evaluasi atau evaluation. Evaluasi adalah membuat pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini menurut Morrison pada tahun 1982. Dalam rumusan ini ada 3 faktor utama, yakni ada pertimbangan atau judgment, ada deskripsi, objek assessment, dan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini menurut Hamalik pada tahun 1993. Evaluasi itu sendiri adalah proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua atau lebih alternatif yang diinginkan. Nah, yang selanjutnya yaitu keterkaitan antara evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Dalam melaksanakan proses asesmen pembelajaran, guru selalu berhadapan dengan konsep-konsep evaluasi, asesmen, pengukuran, dan tes yang dalam penerapannya sering dilakukan secara simultan. Sebab itu dalam praktek ketiganya sering tidak dirasakan pemisahnya karena melakukan asesmen berarti telah melakukan ketiganya. Asesmen merupakan kegiatan untuk mengungkapkan kualitas prosedur dan hasil pembelajaran. Nah, di sini juga ada tujuan, fungsi, dan prinsip asesmen. Di sini ada tujuan asesmen yaitu keeping, yang kedua itu checking up, dan yang ketiga itu finding out, dan yang keempat itu sebagai summing up. Nah, yang kedua itu ada fungsi asesmen, yaitu menggambarkan sejauh mana seseorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi yang ditargetkan dalam pembelajaran. Lalu di sini prinsip asesmen ada prinsip validitas, prinsip asesmen, reliabilitas, kompetensi, komprehensi, objektivitas, dan prinsip mendidik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.